bentrok sama saya gara-gara salah paham. Nah, ini Bu Sri ini katanya viral lagi. Ada apa ini, Bu? Gini, selamat pagi Bu Yuni. Selamat pagi, Bu. Gimana? Jadi jadi viral lagi, nggak apa-apa. Gimana? Mungkin banyak orang yang masih salah paham masalah waktu Miss Yuni negor saya itu kan ingin membersihkan nama saya. Nah, salah pahamnya begini Bu. Nah, ada anak kemarin tuh saya nggak ada hujan, nggak ada angin, saya ditegur. Gimana kabarnya Bu Haji? Baik. Gini. Terus majikanku kangen sama kamu. Kangen apa? Loh, kangen itu ya kalau kangen kesini aja. Majikan saya ini berseragam kepolisian. Loh, saya nggak takut, saya bukan kriminal, ya kan? Terus? Saya bukan kriminal, saya memang kriminalnya apa? Saya pedagang kaki lima, itu saya si Wancu. Kalau saya narkoba atau penipuan, ini otomatis saya salah. Betul. Kenapa? Saya ini kalau mau menerima uang dari majikan, semua anak-anak di sini sudah ditangkepin semua. Berarti majikanmu cari pangkat ini gaji kamu. Nah, saya kan bilang begitu. Oh, oke. Saya kan bilang begitu. Terus saya bilang, sedangkan anak kandung saya yang di Hong Kong, polisi, saya aja nggak berani menyongolkan anak saya. Nggak berani untuk mencari ini. Anak saya juga yang imigrasi, urusan dia karena karirnya dia. Terus dia bilang, gini, nggak tahu gitu kan, saya masih nggak terima. Di waktu saya jualan, saya stop emosinya. Lah besoknya saya, kenapa kamu nggak udah hujan nggak ada angin kok langsung ngomong sing neko-neko mau nangkap saya? Kamu di sini statusnya apa? Kamu itu jangan mentang-mentang orang residen Hong Kong. Enggak, saya bukan residen Hong Kong. Saya masuk ke Hong Kong karena ibu saya orang Cina. Saya masuk ke Hong Kong menikah, bukan masuk ini, bukan TKW. Jalan salah paham semua. Ibu saya orang Beijing, asli orang Peking. Jangan salah paham masalah ini ya. Karena saya mendekatin kalian ingin satu ya cari nafkah, dua untuk melihat dengan kegiatan kalian. Saya bilang gitu. Terus ribut-ribut karena saya merasa suami saya dulu yang pertama yang meninggal itu karena polisi selalu melindungi anak-anak dulu di Vettori. Yang siapa yang kena rentenir masalah paspor itu saya berani mengambilkan dulu zaman Bu Eni ya. Bu Eni, Pak Suyut itu saya bantu itu. Tapi anak-anak terus enggak gini. Nah, dia lapor majikan. Nggak tahu ngomong majikannya apa. Akhirnya majikannya ini telepon ke kantor, marah-marah di kantor sama anak saya. No, kok bisa? Nah, maka itu jalan katanya saya ini masuk kemarin saya nanti tak kasih Miss Yuni. Saya kemarin kan nyalain sedikit, saya nggak ada hujan, nggak ada angin, itu masalah itu tolong nanti dipelajari aja. Nah, kenapa saya ganggu keluarganya dia, sedangkan saya nomor teleponmu aja nggak tahu. Saya tahu nomormu, saya tanya orang. Baru saya dikasih nomormu, baru aku WA ke kamu. Jangan sembarangan, saya tahu aturan di Hongkong gimana. Lah majikannya itu marah-marah. Orang ini mau saya laporkan ke labor karena kerjanya haikong. Ya kaget semua loh. Kerja haikong itu kan sama juga overstay, paper, TKW yang melanggar, itu kan haikong. Terus mamimu kamu ini orang ini kerja katanya di Cathay Pacific, menipu banyak TKW, banyak orang-orang yang ditipu uangnya. Kapan kalau saya nipu orang, malah saya ini kalau ketemu anak Indonesia yang nggak bisa pulang tak belikan tiket. Itu saksinya, ini menyangkut KJRI juga. Pak Agus Staf yang sering ketemu sama saya di Kaulung B, gimana itu Pak, itu anakmu tuh kok saya yang ngurusin. Sudah Bu Sri yang bantu aja. Saya belikan tiket pulang, saya belikan tiket gitu. Nah, sampai itu detik itu anak saya saking marahnya, akhirnya anak saya telepon ke majikannya.
duduk manis, cerita ada apa gini-gini. Mamimu apa bener kerja di KT Fasik? Iya. Terus itu gini. Nah, mamimu kerja gini. Lah, saya tak tanya, pembantumu ini 2 tahun yang lalu sudah mengancam mamiku. Kenapa mamimu nggak lapor ke kepolisian? Mamiku masih punya etika, masih punya perasaan, dilaporkan ke Bu Yuli KJRI biar ada pengarahan, tidak pulang Indonesia. Kalau mamiku lapor ke kepolisian sini, otomatis dia ada ontai, ada rekod, itu jelek. Nah, kalau ke kepolisian Indonesia, otomatis kan Bu Yuli tahu kerjaan saya apa, kan gimana, saya warga sini, kan gitu, yang dimaksud itu. Kenapa majikanmu itu mamamu takut mungkin saya laporkan ke labor? Ini yang nggak habis pikir sama dari sini. Terus mungkinkah anakku kan kasih tahu, mungkinkah pembantumu ini ada cangwai, mungkin cangwai loh. Pembantuku nggak kerja, pembantumu jualan di pinggir jalan kemarin itu jual gak laku, mamiku malah membantu jualan tahunya. Gak mungkin pembantuku lah, berarti yang bohong itu siapa? Itu yang ya kalau gini, kalau majika pembantuku masih jualan atau bantuin, lo mamiku tahu semua deh jualan di mana, masak di mana, itu tahu. Lah di foto terus nanti saya saling melaporkan. Lah ini kan menjadi besar kan? Terus katanya, lo bang beredar di Facebook katanya Miss Yuni. Lah ini yang ada, katanya Miss Yuni dia menipu. Menipu banyak orang TKW Hongkong yang di KT Pasifik, sedangkan saya kalau masuk kerja di gudang ini ketemunya mungkin Cina Indonesia yang Wagyu ya, Cina Wagyu kayak saya gini kan ketemunya di dalam, di luar. Kita kalau sudah masuk gudang itu di dalam. Itu lucunya seperti itu. Saya minta clearkan kembali masalah yang kemarin biar tidak ada salah paham lagi. Ya, sampean telepon aja anaknya itu yang ngomong itu. Kita konfront 3 orang. Aku nggak mau telepon, saya kasih nomor teleponnya aja. Miss Yuni tanya apa sebabnya, ya. Oke, dan kemarin kan sebenarnya masalahnya bukan di seperti ini, pemahaman orang berarti yang salah. Karena satu hal di situ kan saya bilang, jika ibu tidak menipu, saya akan membersihkan. Dan akhirnya kan kita sama-sama ketemu di bandara. Nah, berarti kan ada orang yang sedang ingin memanfaatkan. Yang penting jenengan tidak melakukan apa yang dia katakan aja, udah berani aja, labas aja, Bu. Sedangkan saya bukan Terminal 1. Saya ini di gudangnya KT Pasifik. Lah ya kan gak ada hubungannya. Lah maka itu nggak mungkin salah, mungkin pendengaran dapat itu kerja di KT Pasifik. Makanya Miss Yuni yang ngomong kerja di KT Pasifik siapa? Anaknya itu. Lu kan anaknya, saya kan nggak pernah ngomong di KT Pasifik. Ya, anaknya itu ngomong sama anak saya, saya kerjanya. Memang saya kan sering nge-live, itu kartu anggota KT Pasifik kan sering saya live. Kan itu kan pribadi saya ya kan? Nah, saya live di KT Pasifik itu katanya saya tahu penipu kartu. Kalau kartu saya live, padahal kartu KT Pasifik tahu, saya pun ya kena tegur kan? Betul. KT Pasifik ya kan? Betul. Nah, sedangkan ini punya hak saya sendiri pribadi kok. Itu. Lah ini yang dikelirkan gini. Miss Yuni nanti tanyakan gini. Katanya menipu uang apa di KT Pasifik? TKW yang mana yang di saya viralkan nanti Bu Sri. Saya siap diviralkan. Ya aja no, emak aku. Sampean kok harus bertiga le ngomong. Lho aku dhewean. Emak aku dipikir fitnah maneh. Gak aku. Loh, iki kemarin anakku ngomong udah jangan diterima teleponnya orang gila ini nanti ini itu. Tapi saya ini kok masih dengar dari ini, saya kok nggak anak saya kan nggak dengar. Kalau anak saya kan nggak mendengarkan di luar. Saya yang dengar ini masih apa? Lah ya kita bertiga aja ngobrol. Kan saya sebagai yang tengah di lala aku telepon DE juga oleh no Bu. Wong aku gak ono urusan BDE. Miss Yuni yang telepon, saya yang dengarkan dia ngomong apa ya? Iya silakan, ndang sampean telepon. Kasih nomor, Miss Yuni kasih nomor teleponnya. Bukan sampean yang telepon, ojo aku, wong aku gak ono urusan BDE. Aku ora kenal DE kok. Kemarin kok
wis dikirno mbek anakku, wis udahan, aku tinggal nangkep dia aja gitu loh. Ngerti, tapi kan masalah iki aku ya ora ujug-ujug ngono kuwi to, Bu. Sampean konferen dulu. Cuma saya itu kemarin itu gara-gara itu anak-anak itu mungkin dibilang di ini ya, mungkin ada yang masih punya pendapat yang buruk, mungkin ada yang banyak yang nggak senang sama saya pendapatnya. Ibu tak omongi sampean, sampai sekarang tuh banyak orang yang tidak suka sama saya, tapi saya nggak nge-clear, bodoh amat. Makanya sekarang kalau sampean bermasalah dengan satu orang itu, biar clear sampean yang telepon. Nah, Miss Yuni yang telepon berarti aku gak ngerti apa-apa melo-melo, iya kan? Untuk minggunya canggo ketemu ambil aku boleh kau telepon itu aku lebih gak seneng itu gak telepon Bu. Oh, soalnya kan saya posisinya ada di Indonesia. Nah, naik teleponan gini kan sebenarnya lebih enak nih, cepat clear. Jadi ya nggak apa-apa, kasih dia kesempatan kan. Namanya orang kan tidak tahu, dia juga salah paham. Dari awal aja sampean salah paham loh sama saya, bener nggak sih? Sampean juga salah paham loh dengan suara saya, padahal itu jelas banget saya tidak menuduh jenengan. Tapi itu salah pahamnya itu saya memang salah pahamnya saya kan nggak dengar langsung kan. Katanya, makanya kan dia juga mungkin katanya gitu loh. Maka dari itu kita harus clearkan gitu loh. Dia kan masih katanya, dia tidak tahu siapa jenengan. Makanya kita clearkan sekarang. Menurutku lebih baik dikelirkan sekarang aja daripada sampai difitnah terus-terusan. Kan kita karena nada bicara itu beda loh, Bu. Saya takutnya nih dia gagal paham atau ibu yang gagal paham. Makanya kita clearkan 3 orang. Nih kalau memang benar ada salah paham nih, kalau saya terlibat saya juga akan masuk di dalamnya gitu loh. Iya kan? Besok anakku sing libur, anakku sing telepon karena sing telepon sama majikan tuh anakku kemarin. Loh ya gak iso no kan dia anakmu gak paham. Yo mendingan awakmu langsung ngomong mbek arek kuwi karepe opo ngono lho. Pinter bahasa Inggrisnya. Hah? Piye? Aku sing kemarin itu yang negor majikan itu anakku yang imigrasi gitu loh. Bukan, maksudnya kan ini bukan masalah imigrasi atau polisinya, tapi kan masalahnya sama mbaknya yang gagal paham. Makanya kita pahamkan gitu loh. Lek anak sampean kan nggak paham versi sampean. Kemarin itu yang ngancam saya mau laporkan ke labor itu majikannya gitu loh. Jadi kan ya nggak mungkin aku ngobrol mbek majikannya mbek anakmu. Bener nggak? Nggak apa-apa, perlu. Loh, lah aku kan dadi apa di tengah? Kabeh wong Cina, aku tok wong Indonesia. Kene babune ya gak iso lho. Anakku yang turunannya wong Indonesia. Yo jono, kan gini loh, maksud saya adalah kan masalahnya sama orang Indonesia. Sampai langsung ngomong sama pembantune itu tadi. Masalah majikan ya ben sama anakmu. Lah masalah arek kuwi mau, ya kita bicarakan gitu loh. Kan saya tidak tahu yang salah paham itu sampean atau mbaknya itu yang salah paham. Makanya aku ki di tengah mek ngrungokne tok gitu loh. Saya tidak ingin sampean dibully, tapi saya juga tidak ingin membuli anak tersebut. Anakku udah bilang sama dia, kamu jangan sekali-kali telepon sama mamaku ya. Mamaku gak mungkin seperti itu. Karena kamu yang nggak ada hujan, nggak ada apa, mamaku gak negor kamu apa-apa, kamu moro-moro marah-marah sama mamaku kasih nangkep. Itu nggak boleh, jabatan itu dikasihkan ke orang lain gitu. Udah ditegur gitu sama anakku. Berarti kan udah clear toh, anaknya sudah paham kan, sudah clear kan? Anakku udah paham, sama Bu Yuli pun sudah paham. Bu Yuli gini, tapi Bu Yuli datang ke KJRI, Bu, aku lihat teko nang KJRI, aku tak menghubungi Miss Yuni. Iki mungkin ada si ono jalure teko iku. Ono jalure kesalahpahaman yang kemarin Miss Yuni itu kan mau membersihkan nama saya, tapi salah pahamnya TKW itu lain, Bu. Iya Bu, nggak apa-apa nanti lah berapa hari ini kan di kantor kan banyak kerjaan, mari terkena angin topan itu, jadi nggak bisa kemana-mana gitu loh. Kemarin udah janji sama Bu Yuli mau datang. Oh, oke. Ya udah sampean kan gini toh. Kalau kesalahpahaman sama saya itu saya tidak pernah menyangkut tentang KT Pasifik, saya nggak pernah ngomong itu loh. Udah nggak ada. Kita kalau sudah selesai kan urusan kan udah selesai, nggak saya pikir masalah itu. Kemarin tuh majikan tuh sampai marah-marah mau melaporkan ke labor ini apa urusannya anak TKW ini kok lucu-lucu. Saya labor sama ini aja nggak pernah, saya masuk labor nggak pernah. Sedangkan saya ke Hongkong dulu itu nggak jadi TKW langsung menikah. Ibuku
Aku itu heran. Lah kesalahan saya di labor ini apa? Oke, paham Pak. Paham nggak maksudnya? Saya paham. Mungkin saya selalu dekat sama TKW di jalanan tuh terlalu full. Mungkin dia menganggap saya dulunya saya TKW yang atau paper itu di antara itu. Oke. Jadi mereka karena mereka tidak tahu background jenengan siapa. Karena sampean kan bukan TKW saat pertama kali masuk Hong Kong, sampean keturunan sampean kan bukan TKW, sampean menikah, sampean juga keturunan orang Cina dari Beijing. Nah, mungkin mbak-mbaknya itu gagal paham atau salah paham bahwa menganggap sampean itu sebagai TKW atau menganggap sampean itu sebagai paperan seperti itu. Iya mungkin. Nah, saya majikan kalau bisa bilang saya ini haikung. Haikung tuh berarti saya kerjanya kan kerja kerja curi-curi gitu loh. Curi haikung tuh kayak anak paper nyuri kerjaan saibuna mungkin dari situ. Tapi selagi sampean tidak pernah menyalurkan kayak pekerjaan itu ke Saiwun ataupun ke KT Pasifik. Terus pertanyaannya, kerja di KT Pasifik kalau paperan emangnya bisa kan? Nggak bisa. Ya gak bisa, maka itu majikan itu kok gak mikir dari situ gitu loh. Lah ya, mungkin gak lucu gitu loh. Kok sampai diarani TKW ini kenapa? Arah-arah gini nih. Makanya katanya saya nih lah, sekadangnya yang saya ya nanti kartu nama saya kasih. Sedangkan di gudang ini saya ini nggak di terminal 1. Lah kalau di memang KT Pasifik kantor saya cuma di gudang. Lah kalau kita ini nggak pernah jadi luar, lah nggak pernah jadi kok hari ini saya nipu anak Indonesia di bandara. Lah sedangkan lewat bandaranya yang terminal 1 aja nggak pernah, jarang kalau nggak ada tugas. Ini lucu ini. Majikannya tuh sampai marah-marah gitu, laporkan sama anak saya kan dilaporkan karena mamiku kerja di KT Pasifik 25 tahun, nggak sedikit. Orang apa ya kamu bilang apa terserah Sakim, tapi anak saya nggak bilang saya ini orang apa nggak. Mamimu orang apa kok bisa 25 tahun ya, mamiku aja tahun nggak ada pembantu dulu tahun 82 sudah melahirkan saya. Kan aku melahirkan anak tahun 82 dulu. Di Hong Kong. Sedangkan di Hong Kong ada TKW tahun 90. TKW Indonesia itu baru masuk. Pertama ikut Filipina. Nah, itu dari mana? Saya TKW PT aja belum bisa, agent aja belum ada. Dulu agent Pak Mul pertama itu pas siapa gitu ada memang di Kos BB doang. Nah, ini nggak mikir dari sini lah anak saya di sini udah umurnya wis 30 lebih. Nah ini nggak mikir dari anak-anak ini gitu loh. Jadi buat teman-teman ini salah paham ya. Jadi Bu Sri itu nggak mungkin lah nyalurin kalian TKL ya yang dimaksud ya. Benar nggak? TKL atau TKW sih yang dimaksud itu? Kalau yang pendengaran anak saya kemarin penjelasan anak saya yang polisi yang mikir sampai mendampingi loh anakku. Aku kan orangnya goblok. Aku ini jujur Miss Yuni, saya ini nggak cuma bisanya ngomong toh. Saya bahasa Inggris gak lancar cuma anak-anak alhamdulillah anak-anak itu sampai kuliah sampai di sini. Cuma kan saya kan jual nasi terus waktu itu dulu di Sengkaulung kan dulu bandara kan di Sengkaulung ya. Di situ terus sama Pak Chandra di jembatan namanya Bu Bekti itu itu menjualkan gorengan saya. Memang saya akui Bekti itu masih TKW dulu. Oke. Tahun 95 nggak salah itu. Bukan maksud saya sebentar. Maksud saya adalah apakah itu mbak-mbaknya itu mbak TKW itu menuduh sampean pertama sebagai TKW ataupun paperan, yang kedua menuduh sampean menyalurkan tenaga kerja TKW TKL yang overstay ke KT Pasifik. Itu TKW atau TKL yang dimaksud? Saya ingin tahu, sedangkan saya ini nggak pernah ngurusi urusan itu. Kalau memang agensi, saya memang ada keturunan dari Miss Wong. Nggak Miss Wong, Sing Fei. Dulu memang saya pernah punya lesennya Miss Wong, karena ada kerjasama sama Miss Wong. Dulu, semenjak suami saya meninggal, saya nggak mengerjakan agent. Saya keluar dari agent, terus tahun 2003, terus saya kerja masuk KT Pasifik sampai sekarang.
Oke, oke. Nah, kan sebentar. Pertanyaannya tadi kan bukan di agent toh, yang di iki Mbak TKW ini Mbak TKW yang nuduh jenengan iki lho. Kan dia bilang Mbak TKW yang menuduh sampean itu mau mengirani sampean iku nyalurno tenaga kerja di KT Pasifik itu cowok atau cewek? Kalau ke anak Indonesia banyak yang lewat CV loh sekarang. CV itu saya kenalkan tuh, kamu ngisi CV sendiri kan ada. Sekarang kan ada anjuran dari Haiko. Haiko ada dari kan kita kan cari lubangnya. Siapa saja yang bisa bahasa Inggris, silakan tuh CV diisi. Kamu nanti diinterview sendiri, masuk sendiri, nggak ada urusan sama saya. Itu kan kantor. Nah saya kan gini, Miss Yuni, saya kan ada CV. Dari kantornya ada urusan sendiri, terus masuk sini juga saya nggak tahu, diterimanya saya juga nggak tahu. Tahu-tahu Bu Sri dulu saya pernah dikasih CV, saya isi, saya sekarang ada di sini. Oh syukurlah kalau gitu, kamu kerja berapa tahun kan? Kalau melalui kantor kan tinggi, terus gajinya berapa, saya tanya masih 16.000. Oh ya sudah, hati-hati. Saya cuma gitu doang. Di Haiko tuh banyak anak Indonesia memang, tapi resmi dari Indonesia langsung diambil kantor langsung. Oke, berarti kan sampean sebenarnya makanya sampean dituduh karena sebenarnya sampean juga nyalurkan dari Indonesia masuk ke Hong Kong. Seperti itu. Nah, Miss Juni, gini, saya kenal di Hong Kong ini kan ada anak Indonesia. Ada anak Indonesia makan di tempat saya, kan saya jualan nasi di luar. Kamu kerjanya apa, Mas? Oh, Bu, saya ini kan cerita ke sama satu tipu. Oh Masya Allah, itu yang nipu siapa? Gini udah sering. Terus akhirnya saya kan lapor ke KJRI, Pak ini. Ya kalau bisa ditolong. Kan akhirnya kan ada solusi nolong. Coba Mas, kalau kamu bisa bahasa Inggris, isin CV ini, nanti masukkan sendiri, nanti kamu diterima sendiri, tunggunya di Indonesia, itu nanti kamu diinterogasi sendiri, bukan saya, karena ini kantor. Saya juga pegawai. Saya bilang gitu. Oh iya Bu, cuma saya kasih CV-nya aja, linknya aja gitu loh. Oh, sekarang saya paham nih. Berarti mbaknya itu mungkin gagal paham, tapi kan ibu bener nyalurno gitu loh. Pertanyaan saya, ibu itu bener nyalurno kan? Kan banyak orang itu kan tahu jalurnya, terus saya kasih tahu aja. Saya juga nggak tahu ini nomor teleponnya anak Indonesia ini. Juga itu cuma cobalah usahakan kamu jangan sampai overstay di Hong Kong. Oh jangan sampai begini. Kalau sudah paper itu kamu sama juga menjual paspor Indonesia. Saya sarankan cuma seperti itu. Bu, saya nggak punya duit untuk beli tiket. Udah nanti saya bantu kamu. Nah, akhirnya saya sendiri yang kehilangan uang. Bantu untuk Oke. Malah sampean yang bantu anak-anak overstay untuk beli tiket untuk pulang Indonesia. Nah kemarin itu yang terakhir itu kejadian ini namanya anak berita anak dampet. Ya gitu dijanjikan sama Bunda Lisa ini. Nah ini. Di sini kamu tanda tangani dapat visa bla bla kayak itu pembantu. Ternyata anak sudah overstay 1 minggu dibiarkan. Bu saya gimana ini sudah overstay? Diamkan, tak uruskan ya. Tapi aku gak punya beli tiket. Saya belikan tiket. Yang penting kamu besok cari kerjaan lagi biar gampang, jangan sampai. Lah saya tuh dari orang jual nasi di pinggir jalan, apa bisa belikan tiket? Aku sudah jangan nurutin orang. Saya kalau nggak punya uang, saya ngambil uang anak saya. Karena saya nolong kamu aja. Terus saya sering dimarahi anakku memang gitu. Saya sering nolongi jualan nasi itu, sering nggak tak bawa pulang, nggak. Sering nolong orang yang ini itu. Akhirnya anak ini saya pintakan ke imigrasi. Tolong anak ini jangan dipenjara. Karena overstay sudah hampir 3 minggu, 4 minggu, jangan. Karena saya membelikan tiket dia benar-benar ketipu. Akhirnya imigrasi pun, kamu gimana? Saya yang membelikan tiket. Saya langsung dikasih surat, anak ini terbang. Udah terbang ke Indonesia. Akhirnya sekarang kerja di Macau. Saya udah kerja di Macau, udah enak. Ya sudah, pokoknya yang penting kalau kamu overstay, ingat orang tuamu, anakmu, kalau kamu ada apa-apa nggak langsung bisa pulang, sulit untuk dikata. Saya itu sering menyarankan seperti itu di luar. Oke. Tapi Saman pernah berbagi link bagaimana caranya untuk kerja masuk KT Pasifik? Itu Saman pernah? Kalau nggak ketemu langsung nggak? Kalau nggak ketemu langsung, anak ini nggak cerita sedihnya itu, saya nggak
Oh, oke, jadi anak-anak itu ketemu sama sampean, posisi dia datang ke Hong Kong itu sebagai turis. Sebagai turis kan ada yang menyalahgunakan, kan saya, kenapa saya sering lapor KJRI lah ini, anak-anak itu sering datang ke saya, Bu mau makan ini, wah mas kamu kenapa kerja di mana kan saya kok laki-laki kan gini-gini dari Korea, ada yang dari ini ya, terus saya udah bayar sekian juta lah, terus ternyata di Hong Kong saya nggak dapat kerjaan lah, terus saya dikerjakan untuk cuci piring, part-time di sana, part-time di sini, saya dipotong suruh bayar lah uang kamu, uangku tuh Bu untuk bayar kontrakan lah, kontrakan itu akhirnya saya selidikin, kontrakan itu anak paper yang dapat rumah dari pemerintahan, terus dikontrakan anak-anak yang pendatang dari Indonesia atau dari mana lah, anaknya paper ini sewa rumah lagi yang murahan lagi gitulah. Oh. Ceritanya. Oke. Ini makanya Miss Juni ini harus dijelaskan anak-anak biar nggak tertipu lagi. Lah terus saya sering selidikin, saya coba sih ini kamu masuk ke anak ini bisa nggak ngasih solusi kerjaan. Ternyata ada juga yang manfaatkan. Iya kalau kamu daftar ke Hong Kong bayarnya 5 juta dulu, terus bikin ini. Nanti kalau sudah oke, majikan saya banyak lowongan kerja, jaga gudang, jaga ini. Ternyata itu tipuan. Oh. Itu saya udah laporkan ke KJRI Hong Kong, tapi KJRI kan harus ngelacak dari Indonesianya gitu loh. Tapi kalau seandainya Miss Yuni langsung ke the point lewat media sosial gitu loh. Nah selama ini saya kan nggak pernah ke media, cuma saya nolongin itu Ustadz Rojak tahu Rojak nggak? Nggak tahu. Ustadz yang dulu apa kabar? Koran apa kabar? Gak ngerti ya Bu. Mungkin kenal cuman nggak pernah bareng gitu aja. Kita apa kabar lah, Ustadz itu kan waktu itu kan ada koran itu, tolong ya aku mau ngambilkan paspor anak ini, tolong di video dari jauh karena takutnya saya dipukul karena ini orang mafia, saya ambilkan gitu. Terus akhirnya saya ngambil paspor ini tanpa uang, akhirnya saya marahi sama anaknya namanya Retno Marsudi, jangan sekali-kali digadekan ini kan dokumen milik negara. Begini, tapi saya kasihkan udah kamu pulanglah Indonesia lah kalau kamu mau pulang. Tapi sampai sekarang pun kalau sudah selesai saya ya nggak ngurusin dia, nomor teleponnya juga nggak punya, dia nggak ngubungi apa-apa gitu loh Mas Yuni. Paham. Nah berarti kan memang ada kesalahpahaman karena sampean sering membantu orang, terus pernah ngasih link juga untuk caranya masuk KTP Pasifik. Nah itu akan membuat orang gagal paham gitu loh, bener gak sih? Oh oke, itu memang ya. Lah saya kalau ke bandara ya sering ketemu lah ini tanya anak calo bandara, ada anak Afrika ini gak kenal, ini bukan anak Afrika, ini nangis. Kenapa itu orang itu kok nangis? Saya ini mau masuk kerja, itu anaknya orang kere Bu, gini, kamu tuh ya jadi penjual rupiah itu ya ditolong dikasih makan dong, gini ketinggalan pesawat, ini anaknya nggak punya. Terus aku akhirnya permisi, sorry yuk paspor lah, terus tak bawa ke counter, bawa naik ketinggalan pesawat, nggak tiketnya hangus, akhirnya aku belikan $6.000 Hong Kong. Terus kayak anak Afrika sampai sekarang berteman sama saya, boleh tanya Bu Yuli, itu nangis sampai sekarang kalau inget itu. Kamu tuh bodoh banget, tiket kamu ini nggak apa-apa, lo kok bisa hangus? Enggak, kamu terbang, kamu kan seorang studi, kamu kan anak kuliah di Guangzhou, kan kamu studi. Iya aku hubungi orang tua aku nggak punya duit, nggak apa-apa, tiket kamu bisa, karena aku pegawai bandara, aku sudah betulin alasan saya ini, saya pegawai bandara di situ. Ini kamu bisa terbang nanti jam 6, nanti kalau ditanya orang tua kamu di sini happy ya, ini tak kasih 100 US untuk kamu nanti turun pesawat pulang ke rumah kamu, $500 kamu beli coklat untuk terbang ke negaramu, ke Afrika. Itu anak-anak di bandara semua ada bukti Bu, semua. Oh iya sampai nangis, sujud nangis. Kamu orang Indonesia nggak? Saya nggak masalah. Mami, aku lain kali cari kamu. Sudah terserah kamu. Itu urusan kamu. Sudah kamu pulang aja, jangan di. Saya sering ketemu orang seperti ini Bu.
Paham. Jadi selalu menolong orang-orang yang ada di bandara. Berarti kan kembali lagi pada topik yang tadi bahwa ada seorang TKW gagal paham dengan apa yang sampean lakukan, bener nggak? Iya. Berarti dia tuh tidak tahu sepak terjang jenengan selama ini tuh sering bantu orang, bahkan bukan orang Indonesia saja yang sampean bantu adalah orang Afrika dan masyarakat luas khususnya. Ketemu ya saya lah, jangankan gitu, dulu tuh kan ke mana, ke Busan, mau kemana kan dulu kan transitnya Hong Kong, banyak yang ditipu. TKI-nya sampai sekarang Bu overstay, tapi saya kasih kerjaan tuh sampai sekarang. Udahlah kamu kerja di situ. Nah dulu kan di Lombok kan ada bencana, ini cerita di Lombok ya. Lombok itu ada bencana kan, kena gempa bumi. Hancur-hancuran kan, lah banyak orang Lombok kan datang ke Hong Kong, mau ke Australia, mau ke mana tuh, ke Jepang, kalau mau ke ini kan banyak. Nah ditransitkan di Hong Kong. Lah ternyata tiketnya ini sama anunya itu visanya tuh nggak ada. Akhirnya kan nggak bisa terbang ke negara yang dituju. Sampai 5 orang. Saya tuh sama suami, kasihan tuh orang Indonesia, udah bawa pulang aja. Rumah saya kan villa, yang di Bunmun itu kan villa. Jadi suami saya kan polisi nih loh Bu, masakan ini jam 5 pagi. Udahlah kalau dia masih, terus aku cerita kalau dia dipulangkan, dia punya hutang, dia menggadaikan sertifikat tanah, dan dia masih menyekolahkan anak-anaknya, dan dia itu nggak punya rumah gitu loh, maksudku. Terus tolongi dia lah. Akhirnya sama suamiku dicarikan kerjaan tuh di restoran sampai sekarang 15 tahun di Hong Kong. Terus Bu Sri, saya terima kasih. Kenapa? Saya sekarang anak saya udah bisa kuliah, saya sudah punya rumah. Udahlah kamu jangan mendekat sama saya ya. Yang penting kamu hati-hati, jangan bawa-bawa saya. Yang penting kamu sudah dapat kerjaan. Yang penting jangan komunikasi sama anak Indonesia banyak, karena anak Indonesia itu banyak yang menjatuhkan daripada yang nolong ya. Semacam itu. Tapi banyak yang masih kita ya. Saya mau meninggalkan jualan kaki lima saya, nggak teganya itu. Banyak anak-anak Indonesia yang benar-benar telantar Bu. Itulah Bu, saya sering kena marah sama anak-anak saya dari situ. Uangnya kemana? Saya ini selama jualan kemana itu nggak pernah saya bawa pulang untuk nolong orang gitu loh. Oke, siap. Jadi kalau kayak gitu hati saya terbuka nih. Saya juga ingin ngobrol dengan Mbaknya yang sudah mengatakan bahwa Mbak Sri itu menyalurkan TKL ke KT Pasifik secara tidak resmi, yang dimana Bu Sri sudah mengatakan bahwa dia itu menolong orang, tetapi dia tidak mengambil keuntungan sama sekali. Seperti itu kan Bu Sri? Memang saya nggak pernah, malah saya ini yang nyangoni pulang, belikan tiket pulang. Kemarin tuh ada TKW Hong Kong yang ditipu, ya pulang sekarang sudah kerja lagi. Saya kan nggak ada agent, nggak ada apa. Sekarang saya carikan agent yang bisa handle dia, dia tolongi dia lah. Nanti tiket saya yang belikan. Saya kerjasamanya itu siapa yang agent yang mau nolong menerbangkan dia, saya kasih. Oke. Tapi ya itu berbuat baik ya. Tetap aja seperti ini gitu loh, kadang tuh capek gitu loh. Oke, siap. Majikannya bilang saya haikongnya dari mana, saya sedangkan ku bener-bener orang presiden lah. Terus saya tuh sampai cerita sama mamamu, orang baik itu memang dari situlah banyak jatuhnya ya, kamu jangan dipikir. Nama saya kan umur 100 lebih, sekarang di Hong Kong masih Siap. Oke, nanti saya coba hubungin Mbaknya ya. Cuma ibu saya memang bapak saya orang Indonesia, ibu saya orang Hong Kong, gitu aja, nggak ada marganya kan ikut orang tua saya, gitu aja. Siap. Jadi buat teman-teman nih yang gagal paham tentang statusnya Bu Sri, karena mungkin beda ya, status saya dengan Bu Sri itu memang beda. Bu Sri dimana dia menikah dengan orang Hong Kong sebelum kita ini ada di sana. Jadi teman-teman kadang-kadang gagal paham sih, manggil saya Miss saja bingung kenapa harus dipanggil Miss. Sih arah-arah gitu. Jadi jangan gagal paham ya teman-teman. Jadi Bu Sri itu hanya membantu. Jadi kalau kamu merasa tidak terima dengan apa yang saya katakan, karena ini informasi dari Bu Sri, kalian boleh telepon saya konfirmasi bahwa Bu Sri itu tidak pernah menyalurkan tenaga kerja ke KT Pasifik
Seperti itu ya Bu ya? Iya. Jadi jangan memfitnah. Jadi ya udah, kalau kayak gini aja, kita coba berbicara satu sama lain. Kenapa kamu marah banget nih sama Bu Sri? Satu, apakah Bu Sri pernah merugikanmu nih? Atau kamu pernah ditipu? Jangan-jangan ada orang yang membo-membo, ngaku-ngaku dari Bu Sri, padahal itu bukan Bu Sri. Jadi karena banyak sekali di media sosial, jangankan Bu Sri nih, saya aja pernah nih ada nomor rekening atas nama Yuni Andarwati, tetapi ternyata itu bukan saya. Jadi mungkin kita berbicara secara baik-baik, takutnya ada yang gagal paham tentang semua itu. Jadi yuk kita duduk bareng, berbicara bareng. Miss Yuni siap nih mendamaikan kalian berdua. Jika memang ada salah paham, ya namanya orang punya pikiran beda-beda. Jadi saya tidak menyalahkan Bu Sri, saya juga tidak menyalahkan kamu karena saya bukan hakim dan jaksa. Saya tidak bisa tahu apa kesalahan kalian. Yuk duduk bareng, berbicara satu sama lain. Seperti itu kan Bu Sri? Iya. Oke, siap. Jangan terbawa dan jangan bawa-bawa saya, walaupun saya orang Hongkong, saya nggak mentang-mentang KTP saya Hongkong, nggak. Itu dia, saya residen Hongkong, saya nggak mentang-mentang residen Hongkong. Saya masih ingin di jalanan, saya ingin melihat orang anak Indonesia yang benar-benar tertipu. Karena saya, kalau ada anak salah itu, saya tuh nggak langsung, saya timbang dirasani gitu loh. Langsung saya poin, saya marahi gitu. Kamu jangan gitu. Ini langsung saya, karena anak Indonesia itu ya, yang sekarang, yang anak Batam itu yang melahirkan, dibuang begitu saja. Saya umur 1 minggu ini loh, saya bawa di Taipo. Sekarang ada di panti asuhan Taipo. Anaknya umur sekitar 14 ke 15 tahun. Tidak tahu apa-apa, cuma panggil saya Mami. Kenapa saya ditaruh panti? Sekarang Mami kok nggak ngaku saya? Bukan saya nggak mengaku, saya sendiri punya anak pribadi. Oke, siap. Itu anak Batam. Coba anak Batam tuh kalau lihat anaknya yang masih umur 7 hari dibuang begitu saja, coba. Saya itu sama urusan polisi juga loh, itu sudah saya nerima itu. Oke, kasihan juga Indonesia. Oke, siap. Sudahlah, banyak ceritanya tuh, banyak Bu Yuli. Siap. Aduh, aku capek. Kenapa saya haikong ini loh? Saya tak pikir haikong ini apa? Kerja kotor. Enggak. Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Intinya adalah nanti saya akan bantu berbicara dengan dia dulu seperti apa dan bagaimana. Jadi wes gak usah dipikir. Buat yang mbaknya yang menuduh, kalau nggak ada bukti nggak boleh keluar-keluar juga ya. Jadi kita, karena bukti itu kadang-kadang salah gitu loh teman-teman. Jadi kalau ada buktinya barulah kita berbicara. Karena saya tidak ingin sesama Indonesia saling menjatuhkan. Ya, itu aja mungkin ya Ibu ya. Nanti saya akan coba cari nih, karena kebetulan ada yang typing terus, ada yang meninggal dunia di Hongkong nih kayaknya. Iya, terus jangan sampai saya pesan, jangan sampai ya, walaupun saya orang Hongkong, anak saya ini polisi atau ini, jangan, karena itu anaknya polisi, imigrasi, kenapa mboknya masih kerja di jalanan, jangan sampai dibawa-bawa anak saya. Akhirnya saya ada kemarahan, walaupun saya anak polisi, ada apa urusan saya seperti itu. Oke. Saya jangan dibawa-bawa anak saya, itu loh intinya itu. Ada itu anak dibawa sendiri, terus akhirnya saya meluap gitu loh. Oke. Karena anak-anak yang jenengan dibawa-bawa. Iya, tuh anaknya polisi, katanya polisi ini mbok nih kok masih jualan di, jangan direndahkan. Saya di luar ini bukan cari uang, saya ingin tahu anak Indonesia yang benar-benar tertipu gitu loh. Memang sering saya utarakan ke Pak Konjen, ke KJRI, karena tahu mata saya sendiri gitu loh, anak ini tertipu, bukan ini gitu, bukan alasan. Karena kalau saya nggak terjun sendiri di lapangan, mana tahu. Betul. Ya kan, saya bukan kemewahan dunia, bukan cari gitu. Kok ini saya nggak, saya benar-benar pingin anak Indonesia di sini nggak ada masalah, gitu aja. Bukan cari muka, cari kesibukan. Sekarang anak-anak saya nggak ada di rumah, pada rumah sendiri-sendiri. Saya cuma berduaan. Nah, saya kan nggak ada kesibukan kalau libur. Saya buat jualan nasi. Terima kasih ya, siap, Miss Yuni. Siap, Ibu. Siap. Maaf. Sama-sama, nggak apa-apa, nanti saya infokan ke teman-teman. Jadi jangan nyangkut-nyangkutin Bu Sri, walaupun anaknya polisi kan Bu Sri tidak pernah mengandalkan anak-anaknya seperti itu kan? Saya tidak pernah mengandalkan status atau
kekayaan anak saya itu kan urusan pribadi. Itu kan saya aja masih dikasih anak uang, ya kan? Karena anak saya masih per bulannya tuh masih ngasih sekitar hampir 10 lah, dan marah anak saya jadinya gitu loh. Siap. Intinya itu seperti itu. Siap. Terima kasih informasinya. Nanti saya akan coba bicarakan dengan Mbaknya yang memberikan asumsi yang tidak tentu benar. Karena itu nanti saya hubungi ya Bu ya, minta nomornya ya Bu ya. Oke, siap. Terima kasih. Yuk. Teman-teman, ayo yang komen dikondisikan. Kan kita tidak boleh menghakimi seseorang. Kan belum tentu benar, belum tentu salah juga. Benar nggak sih? Jadi menurut pendapat saya adalah ya kita sebagai manusia biasa ya udah kita dengarkan dulu, karena arah-arah ini aneh banget, wes kesusu menghakimi ya. Jadi bagaimana kita akan mendapatkan informasi jika kita tidak mendengarkan satu? Sebentar, ada telepon yang sudah telepon berkali-kali. Halo, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.